Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Mutahharoh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus lembaga pembiayaan agribisnis berupa kartu kredit. Berikut penjelasannya. Pengertian kartu kredit. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Kartu kredit ini dibilang sangat baru ya, yaitu sekitar tahun 80-an. Keluarnya keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1998 tanggal 20 Desember mengubah peta pembayaran kartu kredit di Indonesia. Berdasarkan surat keputusan tersebut, bisnis kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Di samping dikeluarkan oleh bank, kartu kredit dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Nah, kartu kredit sendiri juga sering disebut sebagai Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, Amex Card, dan kartu kredit lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit. Yang pertama yaitu Issuer Card atau bank dan lembaga penerbitan, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu. Dan yang kedua yaitu Acquire atau pihak pengelola atau perantara, yaitu lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang dan menagih kepada pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang. Yang ketiga yaitu cardholder atau pemegang kartu, yaitu seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegang kartu kredit dan menggunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan yang keempat yaitu pedagang. Pedagang yang telah ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai. Sistem kerja kartu kredit itu sendiri adalah yang pertama, nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Yang kedua, bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui. Setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas atau kepercayaan dan kapabilitas calon nasabah, kemudian kartu tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu. Yang ketiga, yaitu kartu yang telah disetujui pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembayaran di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau mengambil uang tunai di berbagai ATM. Selanjutnya, apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya adalah yang pertama, pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti belanja untuk memastikan kepemilikan kartu. Yang kedua, pihak pedagang akan menagih ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi. Yang ketiga, bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Yang keempat, bank atau lembaga pembiayaan akan menagih pemegang kartu berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda dengan disertai suku bunga yang telah ditetapkan. Macam-macam kartu kredit berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu credit card. Credit card adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasannya atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Dan yang kedua yaitu card card. Adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa,
di mana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Yang ketiga yaitu debit card. Debit card yaitu kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya. Dan yang keempat yaitu cash card. Pada dasarnya adalah kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik uang tunai baik langsung pada kasir bank maupun melalui ATM. Yang kelima adalah check jounce card. Kartu ini pada prinsipnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Kartu jenis ini sangat populer di Eropa, terutama di Inggris. Macam-macam kartu kredit berdasarkan wilayah berlakunya dan afiliasinya. Yang pertama yaitu kartu kredit nasional. Kartu kredit nasional merupakan kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Yang kedua yaitu kartu kredit internasional. Kartu kredit internasional adalah kartu yang dapat digunakan di berbagai negara. Berdasarkan afiliasinya, yang pertama yaitu co-branding card dan affinity card. Keuntungan menggunakan kartu kredit. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Yang kedua, bunga yang dikenakan pada setiap pembelanjaan akan masuk pada keuntungan bank atau lembaga pembiayaan. Yang ketiga yaitu biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM. Yang kedua keuntungan bagi pedagang, yaitu dapat meningkatkan omset penjualannya. Yang kedua sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang. Keuntungan bagi pemegang kartu yaitu kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Yang kedua, kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam. Sedangkan keuntungan bagi pengelola yaitu penerimaan pendapatan berupa komisi atau fee dari semua aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan card holder. Kerugian menggunakan kartu kredit. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu kredit. Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli juga. Dan kedua, yaitu sebagai pedagang, membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi kepada pemegang kartu kredit. Yang ketiga, adanya limit yang diberikan terkadang terlalu kecil. Sedangkan kerugian bagi bank atau lembaga pembiayaan, jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga, sebagaimana layaknya kredit. Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit. Pemalsuan kartu kredit. Modus operandi dari pemalsuan kartu kredit ini banyak macam ragamnya. Antara lain yaitu hilangnya kartu kredit palsu, mengubah kartu kredit. Modus operandi dari perubahan kartu kredit ini juga relatif simpel, di mana kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya diratakan nomor dan tanggal berakhir kartu tersebut. Selanjutnya ditimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru. Pencetakan berulang-ulang. Dalam hal ini tokonya yang nakal, di mana penjual barang atau jasa mencetak kartu kredit dari konsumennya pada lebih dari satu slip, dan slip yang berlebihan itu kemudian diisi dengan transaksi fiktif. Kartu putih. Modus operandi ini juga dilakukan oleh penjual yang nakal. Penjual biasanya meniru relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit pelanggannya. Pemecah tagihan. Modus operandi seperti ini juga memerlukan kerjasama antara pemegang kartu dengan penjual barang. Dalam hal ini, slip pembayaran yang sebenarnya berisi harga yang besar dipecah menjadi beberapa slip, sehingga menjadi kecil-kecil. Karena itu, pembeli dapat berbelanja jauh di atas batas maksimum di toko yang bersangkutan karena tidak terkena otorisasi.
penyebaran pembelian. Kartu kredit yang tidak diterima. Dalam hal ini, kartu kredit tidak sampai ke tangan pemegangnya dan dipergunakan oleh yang tidak berhak. Aspek perlindungan terhadap konsumen kartu kredit. Yang pertama yaitu pengaturan hak dan kewajiban antar pihak pemegang, penerbit, dan penjual yang seimbang. Penegasan hak dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya. Kesempatan yang sama di antara pemegang atau calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama. Kewajiban dari penerbit untuk melakukan disclosure terhadap pemegang. Melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan diskon jika dilakukan pembayaran harga barang secara cash. Mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salahnya penjual. Melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit. Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi secepatnya dan melakukan koreksi secepatnya jika ada kesalahan atau merespon secepatnya jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan pembayaran. Dalam hal ini, pemalsuan kartu kredit sudah semakin menjadi-jadi. Kejahatan seperti ini sering digolongkan sebagai kejahatan kerah putih, yakni suatu kejahatan yang dilaksanakan oleh orang-orang intelek. Maka sering juga disebut kejahatan orang berdasi. Di samping dilakukan oleh orang-orang berdasi, ciri-ciri lain kejahatan kartu kredit ini adalah mereka biasanya merupakan suatu sindikat kejahatan, baik yang bersifat nasional, regional, bahkan ada juga sindikat internasional. Sehingga sebaiknya pihak bank atau pemegang kartu kredit harus segera bertindak apabila terjadi pemalsuan. Pihak bank juga harus menyelidiki apakah pemegang kartu kredit itu benar telah menggunakan kartu kreditnya atau telah dipalsukan. Pihak bank juga sebaiknya melakukan pengecekan apabila masa berlaku kartu kredit dari masing-masing pemegang telah berakhir. Dengan begitu, pihak bank tidak mengalami kerugian.